Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar JavaScript-nya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Teman-teman buka text editor yang teman-teman gunakan. Terus jangan lupa buka file belajar JavaScript-nya ya. Saya sudah buka. Terus kita buka di browsernya, klik kanan, open in other browser, lalu pilih yang Google Chrome. Kalau teman-teman pakai browser yang lain silahkan aja ya. Oke, kemarin kita telah berhasil membuat fitur tambah ya. Kalau kita tulis sesuatu di sini, maka si list yang di sini akan berpindah ke list yang ini. Tapi ya, kalau misalkan si formnya masih kosong, terus kita klik tambah, maka ini akan muncul di sini. Harusnya kalau kita tidak tulis sesuatu di sini, maka gak akan tambahkan ke list ini ya. Nah, sekarang kita akan memperbaiki bagian ini. Nah, tapi sebelum kita memperbaiki bagian ini ya teman-teman, saya mau sedikit menjelaskan terlebih dahulu pengkondisian yang ada di pemrograman JavaScript. Oke, teman-teman buka langsung saja ke file JS-nya ya. Ini misalkan saya di sini aja deh dulu. Misalkan ya saya punya sebuah variabel, misalkan pakai let aja. Nama variabelnya tuh yang pertama A, yang isinya misalkan 20. Terus kita buat variabel lagi, nama variabelnya B, lalu isinya misalkan 70. Nah, untuk membuat pengkondisian di JavaScript itu teman-teman bisa menggunakan dua cara ya. Ada ifs dan ada switch. Tetapi saya akan menjelaskan yang ifs-nya aja ya. Untuk membuat pengkondisian, yang pertama kita harus tulis dulu if ya, atau jika misalkan variabel A ini lebih kecil dari variabel B, maka akan muncul, misalkan kasih alert aja, terus nilai A lebih kecil dari B. Nah, ini kalau kondisinya benar. Kalau salah, maka kita buat kondisi lagi di sini. Kalau salah, maka kita alert lagi aja ya. Terus nilai A misalkan ini nih, tidak lebih kecil dari B, misalkan gitu ya. Oke. Coba kita lihat ya. Ini kan nilai A isinya 20. Nilai B isinya 70. Berarti A ini lebih kecil daripada B. Maka yang akan dieksekusi itu adalah kondisi yang ini nih teman-teman. Kondisi yang ini. Oke. Kita coba ya. Nah, silakan teman-teman coba refresh ya. Maka akan muncul alert seperti ini. Nilai A lebih kecil dari B. Karena dari kondisi yang ini emang nilai A itu lebih kecil daripada yang B ya. Gitu. Terus misalkan kita ubah si value-nya. Misalkan jadi 90. Nah, kalau lihat dari kondisi ini nilai A itu sudah tidak lebih kecil daripada B ya. Maka yang akan dieksekusi itu adalah perintah yang ini. Kan kondisinya seperti ini teman-teman. Jika nilai A lebih kecil dari B, maka jalankan perintah yang ini. Nah, kalau salah, maka lanjut ke sini. Nah, gini. Makanya akan dieksekusi itu adalah perintah yang kedua ini. Coba kita cek lagi. Terus kita oke dulu ini. Kita refresh lagi. Nah, maka yang akan muncul adalah alert yang nilai A tidak lebih kecil daripada B. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya, ini kan kalau kondisinya itu sedikitnya hanya ada satu.
Gimana kalau kondisinya itu eh nilai kondisinya itu lebih dari satu? Nah, caranya seperti ini. Ini yang ini kita komen aja dulu ya. Terus kita buat lagi. Yang ini juga sama, gak akan dipakai lagi. Misalkan kita punya variabel yang nama variabelnya itu adalah nilai. Ini. Terus isinya misalkan 70 aja, bebas. Lalu kita buat kondisi ya, misalkan yang nilainya, jika nilainya ini 20 sampai 10 sampai 20, maka nilainya akan E. Kalau 20 sampai 40, nilainya akan C. Berarti ini akan buat pengkondisian seperti itu ya, teman-teman. Caranya, berarti kita if jika nilai kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20 ya, maka kita alert lagi. Alert isinya nilai kamu adalah E ya, misalkan gitu. Terus kita buat kondisi lagi di sini. Else if, berarti kalau bukan ini berarti else if, nah gini, jika si nilai ini lebih kecil dari sama dengan 40, maka kita copy aja ya alertnya supaya cepat. Nilai kamu adalah D. Terus kita buat kondisi lagi di sini. Else if jika si nilainya lebih kecil dari sama dengan 60, maka itu ini nih, tanda kurungnya ya. Jalankan perintah yang ini. Nilai kamu adalah C berarti ya. Terus kita buat kondisi lagi. Else if jika si nilainya lebih kecil sama dengan 80, maka yang akan dieksekusi itu yang ini. Berarti nilai kamu adalah B berarti ya. B, terus kita else yang terakhir, maka nilainya itu adalah A, berarti di atas 80 ya. Oke, lihat, ini kan nilainya itu adalah 70 ya, maka yang akan dieksekusi itu berarti yang ini nih, yang B, karena nilainya kan lebih kecil dari 80. Coba kita cek ke browser lagi. Maka nilainya jadi B ya, teman-teman. Oke, kita ubah nilainya misalkan jadi 30. Kalau 30 itu berarti ada di sini ya. Berarti yang akan muncul itu alert yang D. Kita coba. Benar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya jelasin lagi ya sedikit. If, nah ini jika nilainya ini kurang dari 20, maka yang akan diperintahkan itu adalah yang ini nih, yang akan dieksekusinya. Kalau salah, maka akan kembali, ini kan bukan 20 ya, ini itu 20. Nah, ini akan dieksekusi ke sini lagi. Apa benar si nilai ini lebih kecil dari 40? Oh iya, ternyata benar. Maka yang akan dieksekusi ini yang ini. Nah, misalkan yang si nilainya itu bukan 30, 90, maka akan terus ke sini, ngecek lagi ke sini, nilainya bukan. Nah, kalau salah akan ngecek lagi ke sini, dan yang terakhir maka yang akan dimunculkan itu adalah perintah yang ini. Itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba memperbaiki bug ini. Jika nilainya ini kosong, maka tidak akan ditambahkan ke list yang ini ya, teman-teman. Caranya gimana? Yang ini kita komen dulu aja ya. Kita komen. Terus kita buat kondisinya itu di sini nih, teman-teman. Di sini. Kita buat, berarti kita if jika, lihat nih, si variabel ini, si pom itu
sudah diambil dengan variabel kalau gak salah tulis list ya. Kita cek lagi di HTML nya, mana formnya, ini nih, punya ID tulis list, benar. Berarti kita tinggal ambil aja teman-teman, if jika si tulis list ini terus ada nilainya ya, value nya ada, maka jalankan perintah yang ini, yang semua ini. Nah sini kita cut, nah masukkan ke sini. Kalau nilainya kosong, maka kita munculin alert aja ya, alert misalkan kamu belum tulis sesuatu, silahkan tulis terlebih dahulu. Nah gini teman-teman, coba kita cek ya, jangan lupa titik koma, kita refresh. Nah ini kan si formnya masih kosong, coba kita klik ini, nah, maka akan muncul kamu belum tulis sesuatu, silahkan tulis terlebih dahulu. Kalau kita tulis misalkan belajar ngoding ya, terus kita klik tambah, maka akan tetap dijalankan ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.